Saudara-saudara, kalian tahu tidak bahwa ternyata daerah-daerah di Turki itu seringkali ditulis atau disebut di dalam Alkitab, seperti Galatia, Kapadokia, Pontus, Asia Kecil, Bitinia, Tarsus, Antioquia, Efesus, Kolose, Kilikia, Smyrna, Sardis, Laodikia, dan daerah-daerah yang lain yang ada di negara Turki. Karena kalian tahu bahwa Turki itu pernah menjadi pusat kekristenan. Bahkan rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus Kristus disebut Kristen pertama sekali adalah di Antioquia, di mana Antioquia itu adalah negara Turki. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 tertulis, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kristen berasal dari bahasa Yunani Kristianos, berasal dari kata Kristos, di mana Rasul Petrus menyebutkan bahwa kita harus bangga disebut Kristen karena ada nama Allah kita di dalam Kristen itu, yaitu Kristus. Sebab Kristen memang berasal dari kata Kristos. Jadi, negara Turki sudah sering disebut di dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus memberikan nubuatan kepada rasulnya seperti apa keadaan Turki di masa yang mendatang. Memang para rasul itu mereka memberitakan Injil ke negara Turki, sehingga di sanalah pusat kekristenan dan lahirnya gereja mula-mula. Bahkan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, Efesus, dan Kolose. Nah, daerah-daerah ini adalah negara Turki. Dan juga Rasul Paulus sudah menubuatkan seperti apa itu jemaat di Turki atau keadaan di Turki itu. Memang Turki pernah menjadi pusat kekristenan, bahkan lahirnya gereja mula-mula dan rasul-rasul disebut Kristen pertama sekali di Turki. Tetapi pada abad ke-12, wilayah Konstantinopel kemudian dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah yang pada saat itu penaklukannya dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Dan menurut sejarah, pada masa raja inilah masa keemasan kerajaan Turki Ottoman karena ditopang oleh rasa keagamaan Islam yang kental. Dan setelah jatuhnya ibu kota Kekaisaran Bizantium, yaitu Konstantinopel, ke tangan Kesultanan Ottoman pada tahun 1453, menambah tekanan pada orang Kristen, sehingga membuat kekristenan secara pelan-pelan kehilangan pengaruh di Turki. Nah, tapi kalian tahu nggak saudara-saudara, bahwa ternyata Turki itu memiliki catatan sejarah yang terbilang sangat panjang mengenai gempa bumi. Gempa bumi seringkali terjadi di negara Turki. Pernah juga terjadi gempa bumi yang dahsyat pada tahun 1509, yaitu gempa bumi Konstantinopel. Gempa bumi terjadi di Laut Marmara, yaitu pada tanggal 10 September 1909, sekitar pukul 10 malam. Gempa tersebut diperkirakan 7,2 skala magnitudo arus permukaan. Sebuah tsunami dan 40 hari gempa susulan terjadi setelah gempa tersebut. Lebih dari 100 rumah hancur, 109 masjid hancur, dan korban jiwa diperkirakan 10.000 orang. Gempa tersebut terjadi di wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Saudara-saudara, setelah gempa terjadi pada tahun 1509 di Turki, ternyata dari tahun 1900-an sampai sekarang telah terjadi setidaknya 60 kali gempa di Turki. Gempa yang dahsyat juga pernah terjadi. Di antara 60 kali itu,
yaitu di tahun 1939 di Erzincan, di mana korban jiwa 32.700 orang, 7,8 skala magnitudo. Kemudian di tahun 1999 di Izmir, korban jiwa 17.127. Nah, jadi dari tahun 1900-an sampai 2023 telah terjadi setidaknya 60 kali gempa, di mana Februari ini terjadi lagi gempa di Turki, dan korban jiwa pada per 13 Februari sudah mencapai 37.000 orang. Kiranya Turki diberi kepulihan dan saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan serta penghiburan. Saudara-saudara, Rasul Paulus ada 3 kali loh menulis surat ke orang Turki, yaitu Galatia, Efesus, dan Kolose. Di mana Galatia ini ditulis pada tahun 50-52 Masehi ketika Rasul Paulus ada di Korintus. Surat ini sangat penting dikirimkan kepada orang Turki, yaitu Galatia, di mana ada pengajaran yang begitu indah, mulia, dan agung, serta juga ada nubuatan. Nah, seperti apa nubuatan terhadap orang Galatia, yang termasuk Galatia ini adalah daerah Turki? Ada tertulis di Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, inilah nubuatan terhadap orang Turki yang ditulis Rasul Paulus, di mana di sini Injil yang lain itu adalah maksudnya Rasul Paulus, di mana ada yang memberitakan bahwa Yesus tidak disalib. Itulah Injil yang lain. Sebab Injil adalah kabar baik, di mana kabar baiknya Tuhan Yesus telah memberikan kasih karunia keselamatan atau pengampunan di atas kayu salib. Itulah Injil. Jadi, Injil adalah Tuhan Yesus telah memberikan kasih karunia keselamatan atau pengampunan di atas kayu salib. Itulah Injil. Dan Rasul Paulus telah menubuatkan ini kepada orang-orang di Galatia atau disebut negara Turki. Nah, di antara tulisan kepada Galatia ini banyak juga, saudaraku, pengajaran-pengajaran yang begitu luar biasa, seperti di Galatia 5 ayat 22-23, tetapi ada juga teguran supaya jangan melakukan perbuatan daging, seperti di Galatia 5 ayat 19-21. Nah, yang paling menarik bagi saya adalah Rasul Paulus itu lahir di Tarsus, Kilikia, yaitu di Turki. Jadi tanda kelahiran Rasul Paulus adalah Turki. Wow, luar biasa. Nah, Rasul Paulus menuliskan juga surat kepada Efesus dan Kolose, di mana Efesus ini ditulis di Roma pada tahun 60-61 Masehi. Kemudian Rasul Paulus juga menuliskan surat kepada Kolose. Ya, Kolose ini adalah daerah Turki ya, ditulis pada tahun 60-61 Masehi di Roma. Ada nubuatan kepada jemaat di Kolose ini ya, supaya berhati-hati, yaitu yang tertulis di Kolose 2 ayat 8-12. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
Sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dan di dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang berdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Di Kolose 3 ayat 5 sampai 6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Elohim atas orang-orang durhaka. Jadi ini adalah teguran kepada orang Kolose supaya bertobat dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan daging serta yang melakukan penyembahan berhala, sebab penyembahan berhala itu mendatangkan murka Elohim. Rasul Paulus lahir di Tarsus 3 Masehi, namun beliau meninggal pada tahun 67 Masehi di Roma. Rasul Paulus adalah rasul yang sangat hebat dan luar biasa, di mana dia dipilih Tuhan Yesus Kristus secara langsung sebagai rasul pilihan untuk memberitakan Injil ke berbagai negara. Rasul Paulus meninggal dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero, ya. Nero ini memang kejam sekali. Dia ingin melenyapkan nama Yesus, biarlah nama dia yang berkibar, tapi nyatanya sekarang nama Tuhan Yesus tetap berkibar. Haleluya.